れだわ。 Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas dan mereview kelanjutan dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 215. Seperti biasa, Ken Wakui, sang mangaka dari Tokyo Revengers ini, selalu memberikan kejutan yang menarik di setiap minggunya. Kejutan kali ini adalah kenyataan jika ternyata Takemichi setuju dan bergabung dengan geng Brahman. Dan juga Kawaragi Senju yang ternyata adalah seorang berandalan perempuan. Wow, benar-benar mind-blowing banget ya. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak terus ya videonya sampai habis. Oh iya, karena scan Inggrisnya belum keluar, jadi sementara admin pakai scan Jepang yang ditranslate manual. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak kisahnya. Chapter 215 dibuka dengan Takemichi dan Inupi yang kali ini sudah tiba di bengkel tempat Draken dan Inui bekerja. Takemichi masih terlihat shock setelah mendapati fakta bahwa ternyata Draken di masa ini adalah anggota dari geng Brahman. Melihat ini, Inui pun menghampirinya dan memberikan sebotol minuman kepada Takemichi, lalu mencoba mencairkan suasana serta menghibur Takemichi. Takemichi pun membuka percakapan. Dia berkata jika hari ini adalah hari yang buruk dan cukup melelahkan. Dengan santai, Inui pun menjawab dan menyetujui perkataan Takemichi barusan. Setelah diseret-seret dan dilempar oleh Terano, tentu saja Inui sangat kesal dengan seluruh kejadian yang terjadi hari ini. Takemichi kemudian menanyakan keberadaan Draken kepada Inui. Karena sejak tiba di bengkel ini, Takemichi tidak melihat kemana Draken pergi. Inui pun memberitahu Takemichi jika saat ini Draken sedang menyelesaikan urusannya dengan geng Brahman di luar bengkel. Mendengar ini, Takemichi pun bergegas ingin segera menyusul Draken dan membantunya. Namun sebelum keluar, lagi-lagi Inui dengan santai mengingatkan Takemichi jika geng Brahman adalah sebuah organisasi besar yang saat ini paling dekat dengan Yakuza. Brahman juga geng yang cukup matang dengan berisikan para berandalan legendaris yang merupakan mantan anggota geng Black Dragons generasi pertama. Inui kemudian mengingatkan Takemichi untuk berhati-hati. Dalam beberapa panel ini, kita masih belum mendapatkan kejelasan mengenai Inui. Apakah Inui kali ini juga sudah bergabung dengan geng Brahman sama dengan Draken? Atau dia masih memilih untuk bertahan di geng Black Dragons yang selalu dia jaga? Tapi menurut kami, di masa ini Inui juga sudah bergabung dengan geng Brahman sama dengan Draken. Banyak alasan yang mendukung statement ini. Salah satunya adalah Inui mempunyai tujuan yang sama dengan Draken. Jika Draken bergabung dengan geng Brahman karena memiliki tujuan yang sejalan, Brahman ingin menghancurkan kantong Manji sedangkan Draken ingin menyelamatkan Maiki, maka tujuan Inui bergabung dengan geng Brahman adalah untuk menyelamatkan sahabat masa kecilnya, yaitu Kokonoe. Momen pun berpindah. Sesampainya di luar, Takemichi langsung dikagetkan dengan keributan yang terjadi antara Draken dan Akashi Takeomi. Draken berkata kepada Akashi untuk tidak pernah melibatkan Hanagaki Takemichi ke dalam urusan Brahman. Draken pun terlihat sangat kesal terhadap Takeomi karena tidak memberitahu dirinya jika Brahman ternyata berniat untuk merekrut Hanagaki Takemichi. Di sini Draken masih mencoba melindungi Takemichi. Bahkan Draken sampai berani menantang Akashi Takeomi yang merupakan wakil presiden dari geng Brahman ini. Draken pun berkata, jika Brahman masih mencoba untuk merekrut dan melibatkan Takemichi, maka seluruh geng Brahman mulai saat ini akan menjadi musuhnya. Melihat Draken dan Akashi yang sedang berkelahi, Takemichi pun meneriaki Draken dan memintanya untuk menenangkan diri dulu dan membicarakan semuanya baik-baik. Di panel ini lagi-lagi kita ditunjukkan kekuatan dari seorang Draken. Ternyata dalam waktu time skip selama 2 tahun ini, sama sekali tidak membuat Draken menjadi sosok yang lembek. Draken masih sama buasnya dengan Draken ketika di geng Tokyo Manji dulu. Takeomi pun sampai terlihat kesakitan setelah Draken mencoba memojokkannya. Tapi di sini bukan berarti Akashi lemah. Akashi hanya datang dengan damai dan mencoba untuk tidak membuat perpecahan di dalam geng Brahman. Takemichi kemudian menanyakan kepada mereka apa alasan dari keributan ini. Takemichi meminta mereka untuk menjelaskan semuanya mulai dari awal. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara dari seseorang. Tidak disangka ternyata Kawaragi Senju, presiden dari geng Brahman pun ikut datang ke bengkel tempat Draken bekerja ini. Senju pun kemudian menceritakan semuanya dari awal, dimulai dari tujuan Draken, yaitu untuk menyelamatkan Maiki, dan juga tujuan geng Brahman, yaitu untuk menghancurkan geng Kanto Manji. Senju berkata,
jika saat ini Draken dan Brahman mempunyai tujuan yang sama. Nah, dengan ini semua sudah terjawab ya, apa alasan Draken bergabung dengan geng Brahman, dan teori mengenai pembahasan ini di channel Reborn Oji-san terbukti kebenarannya. Setelah Senju, kini giliran Akashi yang menjelaskan. Akashi berkata, jika dirinya sangat suka dan tertarik dengan ambisi yang ditunjukkan oleh Takemichi di chapter sebelumnya. Walau lemah dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa, Takemichi berani mendeklarasikan niatnya di hadapan geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai, tanpa ragu sedikit pun. Akashi juga menjelaskan, jika tujuan dari geng Brahman bukanlah untuk menjadi geng terkuat di seluruh Jepang. Brahman sama sekali tidak mempunyai niat untuk menguasai wilayah-wilayah geng lainnya. Tujuan sebenarnya geng Brahman adalah untuk membuat sebuah era berandalan yang baik. Era berandalan seperti di masa kejayaan geng Black Dragons generasi pertama dulu, yaitu era di mana para berandalan bisa saling menghargai dan tidak menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Akashi Takeomi dan Kawaragi Senju, Takemichi pun terlihat tersenyum. Akashi kemudian melanjutkan perkataannya kepada Takemichi, jika saat ini geng Kanto Manji dan Maiki sudah sangat berbeda dengan Maiki yang dia kenal dulu. Tujuan Maiki saat ini adalah menciptakan bad era, atau era buruk generasi berandalan. Maiki kali ini sudah berubah menjadi orang yang benar-benar jahat. Akashi kemudian memperingatkan Takemichi, jika kali ini Takemichi memilih berada di pihak kejahatan, maka dia dan geng Brahman akan menghancurkan Takemichi juga. Simpelnya yaitu, tujuan Brahman adalah untuk menjaga keseimbangan di dunia berandalan, dan Brahman akan menghancurkan siapa saja yang mencoba merusak keseimbangan tersebut. Momen kini berpindah kembali kepada Kawaragi Senju. Senju juga mengingatkan Takemichi, jika dirinya yang saat ini tidak bisa apa-apa. Takemichi tidak pandai bertarung. Bagaimana bisa Takemichi menyelamatkan Maiki jika hanya bermodalkan tekad saja? Walau mempunyai ambisi dan tujuan yang besar, namun Takemichi tidak bisa berbuat apa-apa jika hanya seorang diri. Senju pun melanjutkan perkataannya, jika memang ambisi dan tujuanmu untuk menghancurkan geng Kanto Manji dan menyelamatkan Maiki benar-benar nyata, serta bukan hanya omong kosong saja, maka geng Brahman akan dengan senang hati menerima Takemichi ke dalam Brahman. Ternyata di sini Senju dan Takeomi masih mencoba merekrut Takemichi, namun mereka sama sekali tidak memaksa Takemichi untuk bergabung. Yang dilakukan Senju dan Takeomi hanya memberikan fakta sebenarnya dan mencoba menyadarkan Takemichi, jika kali ini lawannya bukanlah orang sembarangan, melainkan para penguasa terkuat di Tokyo. Mendengar perkataan Senju pun Draken terlihat sangat marah dan meminta maaf kepada Takemichi karena semuanya malah menjadi seperti ini. Melihat Draken yang masih emosi, Senju pun akhirnya kesal dan merubah ekspresinya. Senju berkata, jika memang Draken ingin menyelesaikan ini dengan kekerasan, maka ayo kita saling bunuh. Wow, benar-benar perubahan ekspresi yang sangat cepat ya. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Takemichi kembali meneriaki nama Draken dan mencoba menenangkan Draken kembali. Takemichi pun kemudian mengeluarkan statement yang benar-benar mengejutkan. Aku akan bergabung dengan geng Brahman. Hal ini tentu saja membuat Draken terkejut. Setelah semua usahanya untuk melindungi Takemichi dan mencoba membuat Takemichi untuk tidak kembali terlibat ke dalam dunia berandalan, kali ini justru Takemichi lah yang memutuskan sendiri untuk bergabung dengan geng Brahman. Sepertinya Takemichi sudah tersadar dengan kenaifannya selama ini, setelah Senju dan Takeomi memberikan penjelasan kepadanya. Melihat Draken yang masih syok, Akashi pun kali ini mencoba menenangkan Draken. Akashi berkata, jika mereka semua saat ini mempunyai tujuan yang sama, dan juga semua geng di Tokyo saat ini sedang mengincar dan ingin menghancurkan geng Kanto Manji. Namun jika ternyata ada pilihan lain selain melakukan konfrontasi langsung dan bertarung, andai Draken dan Takemichi bisa meyakinkan dan membujuk Maiki untuk kembali berubah, maka Senju, Akashi, dan seluruh geng Brahman akan mendukung keputusan itu sepenuh hati. Akashi pun meminta Draken untuk dapat mengerti kondisi saat ini. Lagi-lagi di sini kita ditunjukkan kerendahan hati dari seorang Akashi Takeomi. Akashi benar-benar cocok menjadi orang nomor 2 dan juga sosok legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama. Tidak lama berselang, kini hujan pun terlihat sudah mulai berhenti. Draken pun juga sepertinya sudah tenang. Draken kemudian menghela nafas panjang dan berbicara kepada Takemichi. Draken berkata kepada Takemichi untuk tidak salah paham. Sekali lagi Draken menjelaskan alasannya berada di Brahman, yaitu karena kali ini dirinya hanya mempunyai tujuan yang sama dengan geng Brahman.
Dan Brahman juga merupakan geng yang mempunyai prinsip yang sama dengan geng Tokyo Manji dulu. Draken pun kemudian mengulurkan tangannya dan mengajak Takemichi bersalaman. Draken berkata kepada Takemichi, "Selamat bergabung di geng Brahman." Wow, benar-benar menarik banget ya. Di chapter 215, Hanagaki Takemichi akhirnya secara resmi bergabung dengan geng Brahman. Di akhir chapter ini, Senju kembali mengeluarkan ekspresi randomnya. Senju memberikan payungnya kepada Takemichi dan mengucapkan selamat atas bergabungnya Takemichi ke dalam geng Brahman. Senju juga berkata, jika mulai saat ini, Senju serta geng Brahman akan melindunginya dan selalu mendukungnya. Mendengar ini, tentu saja Takemichi hanya bisa terdiam dan terkejut. Akashi pun berkata hal yang sama kepada Takemichi, jika mulai saat ini perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Sebelum pergi meninggalkan lokasi, Senju pun berkata jika dirinya sangat menyukai Takemichi. Akhirnya rasa penasaran kita di chapter 214 terjawab sudah. Ternyata benar, di chapter 214, ekspresi yang ditunjukkan oleh Senju adalah rasa kagum dan rasa tertariknya kepada Hanagaki Takemichi. Senju pun mengundang Takemichi untuk menghadiri pertemuan geng Brahman besok. Senju meminta Takemichi untuk datang ke stasiun Shibuya jam 3 esok hari. Senju sendirilah yang akan menemani Takemichi untuk datang dalam rapat pertemuan geng pertamanya. Momen kini berpindah, dan Takemichi kini sudah berada di stasiun Shibuya untuk memenuhi janjinya dengan Kawaragi Senju. Namun lagi-lagi kita diberikan satu panel yang luar biasa menarik. Tiba-tiba di hadapan Takemichi muncul seorang wanita dengan pakaian seragam sekolahnya dan langsung mengajak Takemichi untuk pergi. Awalnya Takemichi terlihat bingung dengan sosok wanita cantik di hadapannya. Namun setelah dilihat-lihat barulah Takemichi sadar jika orang ini ternyata adalah Kawaragi Senju. Wow, luar biasa banget ya. Akhirnya Ken Wakui memberikan kita berandalan wanita. Dan kali ini sosok tersebut adalah Senju, yang merupakan presiden dari salah satu geng terkuat penguasa Tokyo. Nah, itu dia pembahasan mengenai alur cerita manga Tokyo Revengers chapter 215. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Karena besok siang kita akan upload video mengenai pembahasan fakta-fakta menarik dari chapter 215 ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!